Halo guys, kembali kita lagi di podcast manajemen akuntansi. Gimana nih kabar kalian semua? Udah lama ya kita nggak ketemu. Hari ini kita mau bahas akuntansi manajemen mengenai activity based management atau disebut ABM. Di sini ada teman aku namanya Amelia dan Wina juga. Di sini kita mau bahas tentang akuntansi manajemen mengenai aktivitas based management. Hmm, kita podcast hari ini tuh lewat Zoom dulu ya teman-teman karena kebetulan kita lagi ada libur. Jadi kita ngebahasnya melalui Zoom ini ya. Jadi kalian boleh nyimak tentang aktivitas manajemen ini. Oke, kita bahas materinya itu yaitu tentang perusahaan kita mengenai biaya operasional terus meningkat tapi hasilnya belum optimal. Karena itu saya dan kawan-kawan kita itu pengen banget menerapin manajemen berdasarkan aktivitas atau aktivitas based management. Menurut kamu, Mel, eh, aku kurang paham banget sih mengenai apa sih bedanya dengan manajemen biasa. Perbedaan cukup mendasar. Dalam manajemen tradisional, kita biasanya fokus pada hasil akhir, seperti jumlah produk atau total biaya. Tapi dalam ABM, kita fokus pada aktivitas yang membentuk proses tersebut. Ya, oke. Kalau menurut kamu, Wina, itu gimana sih? Betul banget. Jadi kita akan mengidentifikasi semua aktivitas dalam proses kerja, lalu menilai apakah aktivitas itu memberi nilai tambah atau tidak. Oh, maksudnya itu kayak nilai tambahan itu seperti apa sih? Nilai Maksudnya itu tambah nilai itu adalah aktivitas yang benar-benar berkontribusi pada kualitas produk atau kepuasan pelanggan. Contohnya proses perakitan utama. Sedangkan aktivitas seperti menunggu memindahkan barang berulang kali atau perbaikan karena kesalahan atau tidak memberi nilai tambah. Oke, oke. Oh, jadi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah itu yang harus dikurangi atau dihilangkan ya? tepat sekali. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya dan waktu. Selain itu, kita Oke, juga oke. akan menghitung biaya dari setiap aktivitas ini. Biasanya disebut sebagai pendekatan berbasis aktivitas atau Activity Based Costing ABC yang menjadi dasar dari ABM. Berarti kita semua itu harus mencatat semua aktivitas secara detail ya. Ya, kita mulai dari memetakan proses kerja, misalnya di bagian produksi, penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses produksi, pengecekan kualitas, hingga pengemasan. Setelah itu, Setelah Setelah itu kita identifikasi biaya di setiap aktivitas. Dari situ kita bisa tahu aktivitas mana yang paling banyak menyerap biaya. Oke, kalau ternyata ada aktivitas yang mahal tapi tidak penting, berarti itu yang nggak, yang harus diperbaiki gitu ya maksudnya ya? benar bisa diperbaiki, disederhanakan, atau bahkan dihilangkan jika tidak diperlukan. Saya juga ingin kita mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, apakah ada proses yang bisa diotomatisasi atau digabungkan. Kalau di produksi, saya sering lihat tuh waktu ditunggu antara proses cukup lama, mungkin itu bisa jadi fokus kita ya. Itu contohnya yang bagus. Waktu tunggu biasanya termasuk aktivitas yang tidak memberi nilai tambah tapi sering memakan biaya. Bagus, berarti kita sudah punya gambaran awal. Sekarang kita bahas implementasinya. Langkah pertama adalah identifikasi dan klarifikasi aktivitas. Kedua, menentukan biaya untuk masing-masing aktivitas. Ketiga, menganalisis apakah aktivitas tersebut efisien atau tidak. Oke, lalu langkah terakhir itu gimana sih? Langkah terakhir itu mengambil keputusan seperti mengurangi, menghilangkan, atau memperbaiki aktivitas tersebut. Saya ingin kita jalankan ini secara bertahap. Kamu fokus di bagian produksi untuk mengidentifikasi aktivitas. Cari Wina, kamu bantu analisis biaya dan datanya. Oke, oke Mel, oke Win. Jadi saya mulai dengan membuat daftar aktivitas harian di produksi gitu ya. Ya, saya juga akan menyiapkan format pencatatan biaya per aktivitas agar datanya lebih akurat. Bagus, kita evaluasi hasilnya dalam 2 minggu. Harapannya kita bisa melihat aktivitas mana yang bisa dioptimalkan.
Kalau ini berhasil, pasti produktivitas kita ini meningkat berarti ya. Dan Dan biaya biaya tanpa mengurangi kualitas. itu tujuan utamanya. Kita ingin bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Oke, Win. Oke, Mel. Jadi saya optimis ini bisa berjalan dengan baik. Terus saya juga bisa menganalisis data yang jelas. Keputusan kita pasti lebih tepat gitu ya. Oke, oke. Ini lebih baik kita lebih paham ya gimana caranya memulai dan implementasinya tuh seperti apa. Oke, sekarang teman-teman yang sudah nonton podcast kita, mudah-mudahan lebih paham, lebih mengerti tujuan kita untuk membahas hal hari ini. Oke, sekian dan terima kasih untuk podcast kita hari ini. Bye-bye.